Apakah bermain Higgs domino dapat dipidana menurut Undang-Undang ITE? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Berjumpa lagi kita pada program bedah Undang-Undang ITE. Dan pada episode ini kita akan membahas terkait dengan menyebarkan informasi bermuatan perjudian. Sebagaimana kita ketahui, salah satu permainan online yang cukup marak dimainkan di sekitar kita hari ini adalah Higgs domino. Apakah bermain permainan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menyebarkan informasi bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE pada pasal 27 ayat 2? Mari kita diskusikan bersama. Salah satu pasal tindak pidana yang sering disalahgunakan dalam Undang-Undang ITE adalah pasal 27 ayat 2. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Untuk membuktikan seseorang dapat dipidana dengan delik ini, maka harus disesuaikan dengan unsur tindak pidana dalam delik ini yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur setiap orang. Yang kedua, unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur yang ketiga, unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan kemudian unsur yang terakhir adalah unsur memiliki muatan perjudian. Lalu apa yang dimaksud dengan muatan perjudian? Untuk mengetahui definisi dari perjudian, maka kita harus merujuk pada norma pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan definisi dari perjudian. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Dari rumusan pasal ini terdapat dua poin utama yang menjadi esensial dalam permainan judi, yaitu kemenangan pemain bergantung pada peruntungan belaka atau karena pengalaman sehingga lebih mahir. Dan yang kedua adalah pemain tidak menentukan siapa yang menang pada permainan atau pertaruhan tersebut. Maka setiap aktivitas yang memenuhi kedua unsur yang telah disebutkan dapat dikategorikan sebagai permainan perjudian. Implikasi dari menyebarkan informasi terkait hal tersebut dapat memenuhi unsur muatan perjudian. Selain memahami unsur yang telah diuraikan, pasca disahkannya SKB terkait pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 2 termasuk ke dalam pasal yang pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, harus mengacu pada SKB ini. Dalam SKB ini diatur bahwa pelaksanaan pasal 27 ayat 2 terdapat 4 poin kunci yang mengatur terkait dengan pelaksanaan ayat ini. Sehingga berdasarkan panduan SKB,
maka orang yang dapat dijerat dengan tindak pidana pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE adalah orang yang melakukan penyebaran informasi yang bermuatan perjudian. Dalam hal ini bisa jadi pelaku atau pemain judi atau orang yang bertindak sebagai bandar atau agen atau penjual yang menjadi perantara atau penghubung sehingga memungkinkan terjadinya perjudian yang disebabkan melalui informasi di media sosial atau elektronik. Sahabat Harmoni Hukum, Hicks Domino Island, Gaple, QQ Poker Game Online atau biasa dikenal dengan Hicks Domino adalah salah satu bentuk aplikasi permainan online yang sering kita jumpai dimainkan oleh masyarakat di sekitar kita. Dalam aplikasi yang tersedia secara bebas di Play Store, terdapat berbagai bentuk permainan online yang dapat dimainkan oleh pengguna seperti domino, QQ, remi, dan berbagai permainan lainnya dalam satu aplikasi. Salah satu permainan yang cukup terkenal adalah fitur slot Fa-Fa-Fa yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh keuntungan yang cukup banyak jika beruntung dan sebaliknya akan menderita kerugian yang tidak sedikit jika sedang apes. Karena dimungkinkannya pemain untuk memperoleh keuntungan dan kerugian sehingga terdapat perdebatan akan manfaat dari permainan ini yang terindikasi mengandung unsur perjudian online. Salah satu indikator yang cukup menguatkan adalah adanya mekanisme jual beli chip yang diperoleh dari permainan ini, baik melalui aplikasi ini sendiri maupun antara sesama pemain, hingga chips ini juga dapat mudah kita temui pada penjual pulsa yang ada di sekitar kita. Sahabat Harmoni Hukum, menarik untuk mencermati salah satu pandangan dari Nahdlatul Ulama di wilayah Surabaya dan Aceh yang menilai bahwa permainan Hicks Domino haram karena terdapat pertaruhan chip yang dapat diuangkan sehingga bermuatan perjudian. Oleh karenanya, dalam Forum Ulama PWNU Aceh telah merekomendasikan agar pemerintah memblokir permainan yang memenuhi unsur judi ini. Senada dengan beberapa ulama yang telah mengharamkan permainan Hicks Domino, sikap kepolisian sendiri cukup responsif menanggapi isu ini. Misalnya, langkah preventif yang dilakukan oleh Polres Lok Semawe Aceh yang melakukan pengecekan terhadap HP personilnya yang jika ditemukan terdapat aplikasi Hicks Domino, maka personil tersebut akan langsung ditindak tegas. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolda Aceh dan para ulama yang menilai maraknya penggunaan aplikasi Hicks Domino dengan fitur jual beli chipnya sebagai bentuk pertaruhan atau perjudian. Sahabat Harmoni Hukum, umumnya Aceh menjadi daerah yang paling responsif dalam menanggapi isu terkait permainan Hicks Domino ini sebagai judi online. Tercatat beberapa pelaku atau pemain hingga agen atau penjual chip Hicks Domino telah ditangkap dan diadili di Aceh. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kedudukan Aceh sebagai daerah istimewa yang dibolehkan untuk menerapkan hukum syariat Islam. Sehingga berdasarkan Kanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 18 tentang hukum jinayat,
Kedua agen yang terbukti menjual chips Higgs Domino divonis bersalah oleh Mahkamah Syariat Aceh dan dihukum cambuk 12 kali untuk pelaku judi. Berbeda dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam, di Riau, kepolisian telah melakukan penindakan terhadap pelaku yang melakukan transaksi jual beli chips Higgs Domino. Hal ini dikarenakan perbuatan ini dinilai telah memenuhi unsur dalam pasal 303 ayat 1 KUHP. Terkait dengan permainan Higgs Domino, melihat daerah lain yang masih kurang atau belum responsif, tentu tidak terlepas dari perdebatan yang boleh jadi aplikasi Higgs Domino masih dilihat sebagai permainan online biasa. Dan tentunya itu biasa saja atau sah-sah saja. Menariknya Higgs Domino ini tidak dilarang hanya karena ia memungkinkan terjadinya perjudian. Sejak 1 Juni 2021, Kapolres Toraja Utara melalui akun Instagram Polres Toraja Utara telah mengeluarkan perintah larangan untuk bermain Higgs Domino kepada seluruh personil Polres Toraja Utara dan akan memproses hukum personil yang kedapatan bermain permainan tersebut. Dalih pelarangan ini dikarenakan Kapolres tidak ingin pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Dari aspek hukum, dalam pandangan kami, secara umum aplikasi permainan ini sama seperti permainan online yang lain yang dijadikan hiburan. Apalagi hal ini juga ditunjang oleh bonus chip yang diperoleh oleh pemain setiap harinya untuk dapat bermain dalam aplikasi ini. Sehingga terdapat kesan perputaran chip yang terjadi dalam permainan ini adalah permainan biasa yang tidak terdapat unsur perjudian karena chips berasal dari penyedia aplikasi. Selain itu, banyaknya bentuk permainan dalam aplikasi ini yang dapat dimainkan tanpa chips juga membuat pemerintah tidak dapat sewenang-wenang melakukan pemblokiran terhadap aplikasi ini. Namun secara khusus, karena dimungkinkannya jual beli chips antara pemain dan atau dari pemain ke bandar atau penjual chips dan atau pemain dapat membeli chips secara langsung melalui aplikasi, maka akibat dari perbuatan ini menimbulkan pertaruhan yang dilakukan dapat memenuhi unsur perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 3 KUHP. Dan ketika orang tersebut melakukan penyebaran informasi atau iklan di media sosial terkait jual beli chips yang mereka tawarkan, yang besar kemungkinan atau patut diduga digunakan untuk pertaruhan dalam aplikasi tersebut, maka hal inilah yang memenuhi unsur pasal 27 ayat 2 yang dapat menjerat orang yang melakukan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Sahabat Harmoni Hukum, penegakan hukum terkait dengan orang yang bermain game Higgs Domino tentu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan represif dengan melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan tindak pidana jika terdapat dugaan kuat telah terjadi transaksi chips yang terjadi dalam perbuatan tersebut. Namun alih-alih melakukan tindakan represif, menurut kami, aparat penegak hukum mesti lebih bijak melihat permasalahan ini dan lebih mengedepankan
pendekatan penegakan hukum yang humanis. Yang kami maksud dengan pendekatan hukum humanis adalah mengedepankan edukasi publik terkait dengan potensi terjadinya tindak pidana perjudian dalam permainan Higgs Domino, hingga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi memainkan permainan tersebut. Dan yang terakhir dalam pandangan kami, penting untuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi atau lembaga terkait yang sesuai dengan kewenangannya, untuk melakukan kajian terlebih dahulu secara komprehensif terkait dengan fenomena aplikasi permainan Higgs Domino dan potensi tindak pidana yang dapat terjadi. Sehingga jika memang terbukti permainan dan atau pertaruhan dalam permainan ini memenuhi unsur tindak pidana, maka pihak yang berwenang dapat melakukan penertiban dan atau pemblokiran atas aplikasi ini. Hal ini dinilai lebih bermanfaat dan menghilangkan resiko pidana yang dapat menjerat para pemainnya, dalam hal ini masyarakat umum. Jika teman-teman memiliki pendapat berbeda, silahkan diutarakan di kolom komentar. Dan jika suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Salam harmoni hukum. Ciao.